Perkenalkan, nama saya Putri Zianwara, NIM 190600543 dari program studi biologi sains metode. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua subbab materi entomologi. Subbab yang pertama itu toraks dan alat tambahan. Toraks dan alat tambahannya, dan yang kedua abdomen dan alat tambahannya. Baik, yang pertama masuk, saya akan menjelaskan toraks dan alat tambahannya. Toraks atau dada adalah tegma lokomotor yang dapat bergerak dan mengandung tungkai-tungkai dan sayap-sayap. Toraks terdiri dari 3 segmen yang disebut segmen toraks depan atau protoraks, segmen toraks tengah atau mesotoraks, dan segmen toraks belakang atau posterior metatoraks. Pada serangga bersayap, sayap timbul pada segmen meso dan metatoraks. Dan secara kolektif, dua segmen ini disebut juga sebagai pterotoraks. Protoraks dihubungkan dengan kepala oleh leher atau serviks. Nah, dari masing-masing ruas toraks tersusun dari 3 sklerei. Yang pertama ada sklerei pada bagian dorsal, disebut notum. Yang kedua ada sklerei pada bagian lateral yang disebut dengan pleuron. Dan yang ketiga sklerei pada bagian sentral yang disebut dengan sternum. Nah, dapat kita melihat gambar dari ketiga segmen tersebut. Berikut alat tambahannya. Ada 2 alat tambahan, yaitu alat tambahan pada toraks, yaitu ada sayap dan tungkai atau kaki. Yang pertama sayap. Nah, sayap serangga merupakan pertumbuhan daerah tergum dan pleura. Nah, sayap ini terdiri dari 2 lapis tipis kutikula yang dihasilkan oleh sel epidermis yang segera hilang. Di antara kedua lipatan tersebut terdapat berbagai tabung pernapasan atau trakea. Nah, tabung ini mengalami penebalan sehingga dari luar tampak seperti jari-jari sayap. Nah, selain berfungsi sebagai pembawa oksigen ke jaringan, juga sebagai penguat sayap. Nah, jari-jari utama disebut jari-jari membujur. Jari-jari membujur yang juga dihubungkan dengan jari-jari melintang. Nah, jari-jari sayap ini mempunyai pola yang tetap dan khas untuk setiap kelompok dan jenis tertentu, dan dengan adanya sifat ini akan mempermudah dalam mendeterminasi serangga. Nah, bisa kita lihat gambar di samping. Ini merupakan gambar rangka sayap longitudinal. Nah, pada prinsip penasi sayap dapat kita lihat sebagai berikut. Penasi sayap membujur terdiri atas kosta. Ini yang dilambangkan dengan C.
Nah, lambang C ini yang dinamakan kosta. Yang kedua ada subkosta yang dilambangkan dengan SC. Dapat dilihat pada gambar. Subkosta ini dia bercabang satu kali. Dia hanya bercabang satu kali dan ditandai dengan SC1 ini, SC1 dan SC2. Yang berikut kenasi yang berikut ada radius atau yang dilambangkan dengan R. Nah, radius ini terdiri dari cabang posterior. Dia terdiri dari cabang posterior yang sektor radialnya itu RS, yang dapat bercabang 2 kali. Dapat kita lihat pada gambar dia bercabang 2 kali. Dengan 4 ranting cabang yang mencapai batas sayap dan cabang anterior radius adalah R1. Ini merupakan 4 ranting cabang yang mencapai batas sayap. Ini ada cabang anterior radius R1 dan seterusnya. Nah, berikut ada kenasi sayap media atau yang dilambangkan dengan M. Nah, kenasi sayap media ini dia bercabang 2 kali. Kita lihat pada gambar dia hanya bercabang 2 kali dan empat ranting cabang yang mencapai batas sayap. Yang berikut ada kenasi sayap kubitus atau yang dilambangkan dengan CU. Nah, kenasi sayap kubitus ini dia bercabang sekali dan cabangnya itu adalah CU, ada CU1 dan CU2. Ini ada CU1, ini yang CU1-nya, dan yang keduanya itu ada CU2. Nah, pada bagian CU1 di bagian distalnya itu dengan 2 cabang. Kita lihat pada gambar pada CU1 ada di bagian distalnya itu ada 2 cabang. Cabang itu yaitu ada CU1A, ini ada CU1A dan CU1B. Dan rangka sayap analnya itu secara khas tidak bercabang. Ini analnya ini tidak bercabang
dan ditandai dengan anterior ke posterior sebagai rangka sayap anal pertama. Ini sebagai rangka sayap anal pertama. Ini yang 1A. Nah, yang berikut ada rangka sayap anal kedua atau 2A dan seterusnya. Ada sampai rangka sayap anal 3A dan 4A. Nah, rangka-rangka sayap melintang terhubung rangka-rangka sayap membujur. Dia membujur, bentuknya membujur. Yang utama dan biasanya diberi nama sesuai dengan yang bersangkutan. Misalnya rangka sayap melintang mediocubital yaitu MCU. Nah, dapat kita lihat ini. Rangka sayap melintang mediocubital atau yang dilambangkan dengan MCU. Nah, yang berikut beberapa sayap yang memiliki nama-nama yang khusus. Ada 2 contoh yang umum. Adalah rangka sayap humerus atau yang dilambangkan dengan H. Ini yang disebut dengan rangka sayap humerus dan rangka sayap sektorial. Atau S. Ini disebut dengan rangka sayap sektorial. Berikut masuk pada alat tambahan yang kedua yaitu tungkai kaki. Tungkai atau kaki. Tungkai atau kaki merupakan salah satu imbalan pada toraks, sehingga selain sayap, tungkai kaki serangga terdiri atas beberapa ruas atau segmen. Yang pertama, ada ruas pertama itu kita bisa lihat pada gambar di bawah. Kita lihat pada gambar kaki kecoa. Nah, ruas pertamanya itu ada coxa. Dia itu sebagai ruas dasar. Ini coxa ini dia sebagai ruas dasar. Nah, ruas yang kedua itu trochonter atau yang dilambangkan dengan TR. Dia itu terdiri dari ruas kecil atau yang biasanya 2 ruas sesudah ruas kedua sesudah coxa. Ini kita bisa lihat pada gambar grafik kecil. Nah, yang berikut ada ruas ketiga yaitu femur yang dilambangkan dengan FM. Dia ini biasanya sederet ruas-ruas kecil di belakang tibia. Maaf, femur ini biasanya ruas pertama yang panjang. Ruas pertama yang panjang dari tungkai atau kaki. Nah, yang berikut ada tibia. Tibia, ruas yang keempat itu tibia, atau yang dilambangkan dengan TB. Nah, tibia ini ruas kedua yang panjang setelah femur. Yang berikut ada tarsus, di mana tarsus ini dilambangkan dengan TR.
dia itu biasanya sederet dengan ruas-ruas kecil. Ini pada tarsus ini ada ruas-ruas kecil. Ini di belakang tibia. Dan pretarsus itu terdiri dari kuku-kuku, dan berbagai struktur serupa bantalan atau serupa pada ujung tarsus. Sebuah bantalan atau gelambir antara kuku-kuku biasanya disebut areolum. Dia disebut areolum, dan bantalan-bantalan yang terletak di dasar kuku disebut pulvili. Nah, teman-teman bisa melihat ada beberapa gambar tungkai kaki, ada gambar kaki kecoak, ada kaki belalang, kaki lebah, kaki anjing tanah, kaki kumbang air. Nah, berikut kita lihat bentuk kaki serangga dewasa juga sangat bervariasi tergantung jenis dan kegunaannya. Berdasarkan bentuk kaki, serangga dibedakan menjadi beberapa tipe. Nah, menurut Jumar tahun 2000, tungkai-tungkai serangga mengalami modifikasi. Dengan sejumlah modifikasi tersebut adalah yang saya sebutkan tadi, ada beberapa tipe. Yang pertama itu ada tipe saltatorial, di mana tipe saltatorial ini tungkai yang berfungsi untuk meloncat, ditandai dengan pembesaran femur pada tungkai belakang. Yang kedua ada tipe fusarial. Nah, di mana tipe fusarial digunakan untuk menggali, ditandai dengan adanya kuku depan yang keras. Yang berikut ada tipe kursorial, di mana tipe kursorial ini adalah tungkai yang digunakan untuk berjalan dan berlari. Yang berikut ada tipe gresorial. Nah, tipe gresorial ini gersorial atau ambulatorial. Nah, terdapat tungkai yang berfungsi untuk berjalan, ditandai dengan femur dan tibia yang lebih panjang dari bagian tungkai lain. Nah, bentuk ini merupakan bentuk umum tungkai serangga. Yang berikut ada tipe raptorial. Nah, tipe raptorial ini tungkai yang berfungsi untuk menangkap dan mencengkam mangsa, ditandai dengan pembesaran femur, tungkai depan. Dan yang terakhir ada tipe natatorial, di mana tipe natatorial ini berfungsi untuk berenang, ditandai dengan bentuk yang tipis serta adanya sekelompok rambut-rambut. Nah, ini sekelompok rambut-rambut
rambut renang yang panjang. Berikut masuk pada submateri yang kedua, yaitu abdomen dan alat tambahannya. Abdomen pada umumnya berjumlah 11 segmen. Berjumlah 11 segmen. Atau ruas. Tetapi ruas yang ke-11 biasanya banyak tereduksi dan yang terlihat hanya berupa endelan. Dengan demikian jumlah ruas abdomen tidak lebih dari 10 ruas. Nah, tapi segmen dorsal pada serangga yang disebut dengan teknum ada skleretnya yang disebut dengan tergit. Tergit, skleret ventral atau sternum adalah sternit dan skleret pada daerah lateral atau pleuron disebut dengan pleurit. Nah, lubang-lubang pernafasan disebut dengan spirankel dan terletak di pleuron. Nah, dapat kita lihat gambar abdomen serangga. Nah, pada gambar ini kita lihat yang bagian atas garis hitam ini itu dinamakan dengan tergum. Ini yang dinamakan dengan tergum. Nah, yang bulatan kecil ini itu dia dinamakan dengan spirankel. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini. Yang bagian hitam di bawah ini dinamakan dengan sternum. Dan bagian yang paling belakang yang panjang ini, kalau di betina dia disebut serangga betina dia disebut dengan ovipositor. Nah, pada abdomen serangga alat tambahannya itu yaitu alat kelamin. Di mana alat kelamin terletak pada segmen perut, ruas ke-8 dan ke-9, di mana segmen-segmen ini mempunyai kekhususan sebagai alat untuk kopulasi dan peletakan telur. Ruas ke-8 ada di ini, ruas ke-8 ini dengan di mana segmen ini mempunyai kekhususan sebagai alat untuk kopulasi dan peletakan telur. Nah, alat kopulasi pada serangga jantan, itu digunakan untuk mengeluarkan spermatozoa dari testes ke spermatika serangga betina. Nah, bagian ini disebut dengan aedeagus. Nah, pada serangga betina, bagian yang menerima spermatozoa disebut dengan spermatreka.
Nah, di tempat inilah sperma dapat hidup sampai lama dan dikeluarkan sewaktu-waktu untuk pembuahan. Nah, yang berikut alat pelengkap. Alat pelengkap jantan pada serangga jantan itu berupa klasper atau alat pemegang. Nah, klasper ini berasal dari bagian yang disebut dengan paramer dan bukan dari stilus. Nah, pada serangga betina, suatu alat yang disebut dengan ovipositor berasal dari paramer. Nah, paramer ini adalah sepasang penonjolan yang berasal dari sternum ke-10. Sternum ke-10. Nah, penonjolan ini merupakan pertumbuhan tidak sama dengan stilus atau anggota perut lainnya. Baru yang di sepasang penonjolan di tengah itu saling mendekati dan kemudian bersatu dengan saluran aedagus. Pada kelompok serangga tingkat rendah, pasangan ini masih belum bersatu, di mana pada Dermapetra dan Dicopetra. Pada bagian kemudian terpisah dengan adanya persendian yang memungkinkan adanya pergerakan di antara kedua bagian baru tersebut. Pada serangga betina, lubang kelamin bermuara di belakang sternum ke-8. Sternum ke-8. Nah, lubang ini membuka satu kecuali pada Epimeropetra dan Dermopetra. Dan Dermopetra membuka dua lubang. Nah, jika lubang ini berbeda di belakang sternum ke-9, biasanya serangga tidak memiliki ovipositor. Nah, telur yang diletakkan dengan ujung perutnya dan terdapat pada Ordopetra, Lipopetra, dan Cleopetra. Dan ovipositor terdapat pada serangga betina yang memiliki lubang genitalia di belakang sternum ke-8. Baik, demikian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.